sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita, semuanya ada di dalam rancangan Tuhan. Apapun yang akan terjadi ke depan, baik di dalam gereja ini pun, bagaimana gereja ini akan ke depan, saudara percaya dan saya yakin dan percaya, semua itu sudah Tuhan rancangkan di dalam kehidupan saudara dan saya. Tidak kebetulan saudara yang diberkati oleh Tuhan, hambanya Bapak Pendeta Boy menjadi gembala di tempat ini. Ya, semuanya Tuhan sudah garis. Kalau saya tanya mungkin Bapak Ibu dan gembala di tempat ini, kepikiran nggak akan jadi gembala? Pasti jawabannya nggak pernah terpikirkan. Tetapi itulah rancangan. Maka hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan, ayat yang mungkin sudah sering kita baca, ya. Dan saya beri judul khotbah saya hari ini adalah memahami rancangan Tuhan. Memahami rancangan Tuhan. Mari buka Alkitab kita di dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-8. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Kita baca dengan suara yang nyaring. Saya percaya jemaat gereja GKRI Philadelphia lembah pujian ini adalah orang-orang yang semangat membaca, apalagi firman Tuhan. Kita baca dengan suara yang nyaring supaya kalau ada orang di luar atau lagi di bawah mendengar, nah, ketika mereka mendengar, mereka punya ada rancangan di atas. 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganku dan jalanku bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita mempelajari ini, saya percaya setiap orang mempunyai rancangan yang baik di dalam hidupnya. Setiap orang punya rancangan di dalam hidupnya untuk dia wujudkan. Dan saya percaya, saudara pun ada di tempat ini, saudara punya rancangan. Setahun ini saya mengapa? 1 bulan ini saya mengapa? Saudara punya rancangan, dan saya percaya gereja ini pun 1 tahun ini akan berbuat punya rancangan. Akan tetapi perlu diingat, hanya Tuhanlah yang berkuasa untuk menentukan jalan hidup manusia. Kita boleh punya rancangan, tetapi harus kita perlu ingat bahwa hanya Tuhan yang berkuasa untuk menentukan jalan hidup manusia. Sebab apa? Seperti yang saya katakan, sebab Tuhan sudah merancangkan yang terbaik bagi kita. Dia sudah punya rancangan bagi kita. Bagi gereja ini dia sudah punya rancangan. Maka kita perlu memahami rancangan Tuhan itu di dalam hidup. Seringkali orang gagal memahami. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, sebab rancangan bukanlah rancangan. Dalam terjemahan yang lain di dalam bahasa Indonesia sederhana berkata, Tuhan berkata, pikiranku bukan pikiranmu, jalanmu bukan jalanku. Pikiran kita dan pikiran Tuhan itu sepertinya punya gap yang sangat besar. Kita harus memahami ini. Bahkan di terjemahan lain bilang, pemikiranmu bukan pemikiran. Kita harus memahami arti daripada rancangan Tuhan itu, bahwa apa yang kita pikirkan belum tentu itu menjadi pemikiran Tuhan di dalam hidup kita. Apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kita
belum tentu sesuai dengan rancangan. Sebab firman Tuhan bilang rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Artinya apa? Dia punya rancangan yang terdahsyat untuk saudara. Amin. Dia punya rancangan yang terbaik. Kita boleh punya rencana. Kita punya rencana, tetapi kita harus berkata, Tuhan, bawa itu kepada Tuhan. Tetapi ada banyak orang memaksakan rancangannya itu kepada Tuhan. Padahal Tuhan sudah punya rencana, sehingga gagal, kecewa. Seberapa banyak orang akhirnya mundur dari Tuhan karena gagal memahami rancangan Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mengapa kita perlu memahami rancangan Tuhan? Mengapa saya perlu memahami rancangan Tuhan yang ada di dalam hidup saya? Mengapa kita perlu memahami rancangan Tuhan yang ada di GKRI Philadelphia Lembah Pujian? Yang perlu kita tahu, kita ini manusia terbatas. Kita ini manusia yang terbatas. Keterbatasan manusia di dalam memahami rancangan Tuhan akan membuat manusia itu di dalam mengambil keputusannya, seringkali keputusannya itu menjadi batu sandungan dan gagal. Akibat daripada kegagalan, tidak pahaman kita akan rencana Tuhan, keterbatasan kemampuan kita yang terbatas, pemikiran kita yang terbatas akan rencana Tuhan, akan rancangan Tuhan itu membuat seringkali keputusan kita menjadi batu sandungan dan gagal, yang pada akhirnya akan gagal. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, maka perlu Tuhan di sana. Ya. Kemampuan pemikiran manusia yang terbatas di dalam membuat keputusan seringkali menghasilkan batu sandungan dan gagal di dalam masa depan, yang kemudian kita berkata orang banyak kecewa dengan itu karena dia ikut pemikiran. Oleh karena itu dari awal saya katakan kita perlu Tuhan di dalam keterbatasan kita ini, maka kita perlu Tuhan yang tidak terbatas itu. Amin. Di dalam kita memahami, kalau tidak, maka kita akan seringkali menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan apa yang kita kerjakan seringkali akan menjadi gagal. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, batu sandungan dalam bahasa Yunani-nya skandalo, yang artinya apa? Suatu halangan yang menyebabkan kejatuhan, atau juga berarti sesuatu yang menyebabkan orang tersinggung, orang sakit hati, bahkan orang tersandung. Ini kegagalan, keterbatasan kita memahami, kesalahan kita dalam memahami panggilan rancangan Tuhan dalam hidup saudara dan saya, maka ini akan seringkali membuat kita menjadi batu sandungan. Maka tidak jarang orang yang di dalam gereja seringkali tersinggung, gampang tersinggung, ya kan, gampang sakit hati, habis itu mundur. Memang di situ aja gereja banyak. Akhirnya apa? Karena ketidakpahaman akan rancangan Tuhan. Panggilan dalam Tuhan, panggilan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya bukan untuk senang-senang. Kita harus mengerti panggilan Tuhan yang sesungguhnya
dalam hidup saudara dan saya adalah menjadi terang bagi, berbuah bagi hidup. Maka Yesus telah memberikan teladan. Bahkan dia berkata, kalau kita mau ikut Tuhan, maka kita pun harus ikut di dalam penderitaan. Mari buka Alkitab kita. 1 Petrus 2 ayat yang ke-20 sampai 23. Satu orang boleh bantu saya baca. Satu Petrus 2 ayat yang ke-20 sampai 23. Lihat, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, maka ini sebab dapatkah, satu orang boleh bantu saya baca? Ini yang menjadi teladan bagi kita. Maka saya mau katakan, kita orang percaya yang sudah mengenal Kristus, kita dipanggil untuk menderita bagi Dia. Jangan pernah balas yang jahat dengan yang jahat. Maka kadang-kala saya ketawa kalau dipikir dia cuma Tuhan, ya kan, tersinggung, gampang tersinggung, gampang ngambek, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit tersinggung. Tidak usah dapat gembala, biar aja lagi situ, biar aja lagi. Mungkin aku nggak ada di situ. Engkau belum mengerti rancangan Tuhan dalam hidup. Kalau kita belum bisa memahami itu, maka ini yang terjadi. Keputusan yang kau ambil seringkali akan menjadi keputusan Tuhan. Akibatnya apa? Akibat dari batu sandungan itu tersesat, menyangkal, meninggalkan iman kepada Kristus. Kenapa banyak orang keluar dari gereja? Karena dia tidak memahami rancangan Tuhan di dalam hidup. Kenapa banyak hamba Tuhan mundur dari pelayanan? Karena dia tidak memahami rancangan Tuhan di dalam hidupnya. Kalau dia mengerti rancangan Tuhan itu di dalam hidupnya, maka dia akan seperti yang dikatakan Petrus tadi. Walaupun kita dicaci, kita tidak membalas. Walaupun disakiti, tidak membalas. Kita menjadikan Yesus sebagai teladan dan kita serahkan kepada Tuhan. Itulah penderitaan yang Tuhan ajarkan, mengikut Dia. Sebab itulah kata tadi, sebab itulah kamu dipanggil. Amin. Pak Pendeta ini ngomongin penderitaan. Cuman Pak Pendeta ini kami baru mulai, jangan langsung ngomongin penderitaan dong. Ada upaya yang menanti di sana. Amin. Kenapa? Kalau kita gagal memahami perancangan Tuhan di dalam hidup kita, kalau kita salah memahami itu, maka apa yang ini saudara yang diberkati oleh Tuhan, gereja yang bersepakat untuk tenggelam dalam sungai Roh Kudus, itu nggak akan terjadi. Kalau saudara tidak memahami rancangan Tuhan dalam hidup saudara, engkau dipanggil di gereja ini, engkau berjemaat di sini, engkau tidak memahami panggilan itu, rancangan Tuhan dalam hidupmu,
Maka ini karena bisa. Saya harus mengerti dulu bagaimana panggilan Tuhan di dalam hidup saya, sehingga saya bisa bersepakat dengan orang-orang yang ada di sini. Kalau yang tidak percaya, maka seperti yang saya bilang tadi, seringkali ketika kita mendengar putusan, ketika kita mendengar mungkin visi dari gembala di tempat ini, kita akan bilang, tidak dilibatkan apa, tidak usah datang, tidak pergi di gereja ini. Ini jadi anak Tuhan jangan cengeng. Amin. Iya saudara, percaya Tuhan panggil engkau ada di tempat ini. Jangan, saya selalu berkata ketika saya belajar, jangan cari gereja hanya untuk engkau bertumbuh. Karena banyak orang salah paham di sini. Dia bilang, di gereja itu aku tidak bertumbuh. Tuhan panggil kita. Saya mau katakan buat saudara, tidak berhenti sampai di bertumbuh. Tuhan panggil saudara. Kenapa tidak pernah kau berkata, Tuhan bawa aku di gereja ini, aku mau berbuah bagi gereja ini? Jarang kan orang kita dengar berkata begitu? Karena apa? Kalau kita berkata kita mau bertumbuh, maka kita selalu egois tentang diri. Aku. Tapi kalau mau berbuah itu adalah untuk orang lain yang menikmati. Engkau berguna, engkau bermanfaat. Saya mau tanya, kalau ada mangga di depan rumah, ini yang masih waktu kecil Bapak Ibu, tapi saya nggak tahu Bapak Ibu mengalami atau tidak. Ada mangga berbuah pekarangan. Saya mau katakan, saya mau bertanya, waktu ngambil buah mangga itu, berapa banyak cara orang-orang itu mengambil? Mungkin ada yang caranya satu, manja. Tapi kalau dia bertemu dengan anak-anak yang nakal, maka sepatu, batu, untuk menjatuhkan buah itu. Tapi saya mau katakan buat saudara, saya mau tanya, mangga itu berhenti berbuah? Tidak, dia akan tetap berbuah. Itulah panggilan Tuhan, itulah rancangan Tuhan di dalam hidup saudara. Tuhan tempatkan saya di gereja ini, saya berbuah bagi gereja ini. Artinya saya memberikan diri saya bagi gereja. Kalau kita memahami, maka saya katakan tadi, tersinggung, batu sandungan itu tidak akan terjadi. Kalau setiap kita yang ada di tempat ini memahami rancangan panggilan Tuhan di dalam hidup kita, puji Tuhan, akhirnya dia keluar. Sebelumnya, ini dia, puji Tuhan. Lihat, batu sandungan. Matius 16 ayat 22 dan 23. Saya akan berikan ini untuk saudara. Kadang-kala apa yang kita pikir itu banyak, bagi Tuhan itu tidak. Matius 16 ayat 22 sampai 23. Satu orang boleh bantu baca. Matius 16 ayat 22 sampai 23. Matius 16 ayat 22 sampai 23. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauh hal itu, menjauhkan hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berbalik dan berkata kepada Petrus, "Kenyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Perbedaan antara rancangan Tuhan, pemikiran Tuhan dengan pemikiran manusia dikatakan di sini. Secara pada waktu itu Bapak Ibu yang diberkati, Yesus mau ditangkap. Yesus katakan, saya mau ditangkap, mau mati di sana. Apa yang dilakukan Petrus? Petrus bilang, demi Allah, dia bawa nama Tuhan. Sebelumnya dikatakan apa? Dia sebelumnya menarik dia ke samping dan menegur dia. Tuhan ditegur. Dia berkata, Tuhan, kiranya Allah
Allah menjauhkan itu daripada. Waktu Tuhan memberikan rancangannya, Petrus bilang, secara pikiran manusia, apa yang dilakukan Petrus itu baik atau tidak? Baik. Secara manusia, dia bilang, Tuhan jangan, yang dia pikirkan adalah Yesus ini bisa selamat. Dan dia bilang, kiranya Allah menjauhkan itu daripada. Tetapi apa yang Yesus bilang? Enyahlah kau iblis, engkau menjadi batu sandungan. Pemikiran Tuhan, pemikiran Allah, bahwa Yesus datang itu untuk menyelamatkan manusia. Dia harus mati di sana. Seringkali, saudara yang diberkati oleh Tuhan, pemikiran kita menggunakan hikmah manusia. Itu yang bertolak belakang dengan pemikiran Tuhan. Bagi kita pikir, begini kan sudah baik, di gereja ini kan begini sudah baik. Padahal Tuhan punya rancangan yang jauh lebih dari itu, yang kita tidak paham. Seperti Petrus, yang dia pikirkan, yang berpikir keterbatasannya tadi yang saya katakan. Keterbatasan di dalam berpikir manusia ini, kemampuan berpikirnya yang terbatas, kemampuan menganalisanya yang terbatas, sehingga kegagalan dan batu sandungan. Tapi saya mau tanya, yang dinyatakan Yesus itu Petrus atau iblis? Iblis. Yesus tidak bilang nyala kau Petrus. Karena Yesus tahu iblis sedang memakan Petrus untuk menggoda dia. Seringkali pemikiran-pemikiran iblis seringkali goda kita untuk menjauh dari rancangan Tuhan dengan kata lebih baik Allah. Seringkali kelihatannya rohani, tapi ternyata tidak. Seringkali kita melayani sepertinya rohani, tapi pada dasarnya untuk kepentingan. Maka ini yang berbahaya. Sehingga keputusan yang mengakibatkan apa? Tersesat, menyangkal, meninggalkan iman kepada Kristus. Next. Yang kedua, di dalam keterbatasan manusia mengakibatkan apa? Gagal. Gagal artinya tidak berhasil. Ketidakberhasilan manusia di dalam memahami tujuan rancangan Tuhan di dalam hidupnya. Ketidakberhasilan, kegagalan di dalam memahami tujuan dan rancangan Tuhan di dalam hidup manusia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita perlu belajar memahami rancangan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Jalan yang dipikir, kegagalan itu akan mengakibatkan apa? Akibatkan kematian rohani. Kematian rohani, masa bodoh, keras hati, ambisius, menyangkal Kristus yang pada akhirnya binasa. Kegagalan, gagal dalam memahami rancangan Tuhan yang akan mengakibatkan kematian rohani. Kenapa orang menjadi ateis? Karena dia gagal memahami rancangan Tuhan di dalam hidupnya. Maka saya katakan, kalau kita mau berdebat dengan ateis, tidak akan ada menangnya. Tidak perlu kita berdebat dengan mereka. Kalau dia karena dia gagal memahami rancangan Tuhan, salah paham. Saudara, kalau saya salah paham dengan Bapak Gembala di tempat ini, saudara, kalau saudara salah paham dengan seseorang,
Atau orang salah paham dengan saudara, saya mau katakan buat saudara, apapun yang saudara sampaikan pasti akan ditanggapi dengan negatif. Karena udah salah paham dulu, udah gagal memahami. Kalau saudara salah paham dengan Bapak Gembala saudara, maka yang baik sekalipun yang diminta oleh Bapak Gembala saudara untuk saudara lakukan, engkau akan berpikiran negatif. Padahal dibilang, ayo kita doa. Ya ramenya gereja ini. Coba. Kematian Tuhan masa bodoh. Biar aja gereja itu di situ. Mau ngapain ke gereja itu, biar aja di situ. Udah masa bodoh. Masa bodoh akan pelayanan. Keras hati. Orang yang gagal dalam melayani, dalam rancangan Tuhan, itu keras hati, ambisius, menyangkal Kristus yang akhirnya binasa. Bangsa Israel waktu mereka keluar dari Mesir, coba lihat saudara, mereka begitu banyak keluar dari Mesir. Tuhan suruh mereka untuk berjalan sampai ke Kanaan, tanah perjanjian. Tapi saya mau tanya buat saudara, berapa orang yang nyampe? Lalu berapa orang yang nyampe? 2. Yang lainnya kemana? Binasa. Kenapa mereka binasa? Karena mereka gagal di dalam memahami rancangan Tuhan bagi bangsa. Sehingga mereka dikit-dikit bersungut-sungut. Mereka menyalahkan Tuhan, keras hati, sehingga pada akhirnya mereka binasa di dalam perjalanan. Tetapi 2 orang ini, dia tahu rancangan Tuhan, dia setia, dia tahu apa yang Tuhan kerjakan itu adalah yang terbaik. Maka saya mau katakan buat saudara, apapun yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita terjadi, ujung-ujungnya pasti mendatangkan kebaikan. Amin. Kalau belum baik berarti belum ujung. Itu saja. Saya belajar itu, saya pegang segala sesuatu. Bahkan ketika kami pelayanan di Samarinda, kita mirip-mirip 11-12 saudara. Ya, jumlahnya 11-12 kita, karena kami juga merintis kurang lebih waktunya dengan Bapak Gembala di tempat ini. Banyak hal yang terjadi, tetapi saya belajar Tuhan, aku tahu rancangan Tuhan yang terbaik. Air mata jatuh, bukan lagi jatuh ngalir. Kalau saudara mungkin cerita dengan Bapak Gembala, kalau Bapak Gembala mau curhat, saya mau bilang Alkitab ini kurang tebal untuk isinya air mata. Tetapi apa yang membuat Tuhan? Apa yang membuat gereja? Gereja ini memahami panggilan Tuhan, rancangan Tuhan. Itu kegagalan kita menang bangsa Israel, mereka binasa. Hanya 2 yang sampai ke tanah Kanaan. Siapa itu? Yosua dan Kaleb. Kita jangan jadi orang seperti bangsa Israel, hilang di tengah jalan. Tetapi seperti pujian kita tadi, kau dapati aku tetap setia. Amin. Bilang kiri kanan, kita harus setia di dalam Tuhan. Ya. Yang menjadi pertanyaannya, apa sebenarnya rancangan Tuhan di dalam hidup kita? Apa rancangan Tuhan di dalam hidup kita? Filipi pasal 2 ayat yang kelima, ini rancangan Tuhan bagi gereja, bagi saudara dan saya di tempat ini. Yang ada di depan, kita baca bersama. 2, 3. Dan dalam ini rancangan Tuhan bagi gereja. Ini rancangan Tuhan bagi GKRI Philadelphia 27. Dan hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Bahkan saya suka di terjemahan sehari-harinya dikatakan ini. Jadi hendaklah kamu mengikuti sikap Kristus Yesus.
meneladani apa yang Yesus lakukan. Kalau kita gagal dalam melakukannya, maka kita akan seringkali berdebat. Yang Yesus lakukan, bahkan di dalam terjemahan lain dibilang ini, hendaklah kamu menjiwai, lebih dalam lagi, menjiwai sikap Kristus di dalam hidupmu. Masuk. Kalau sudah menjiwai, maka yang diberikan adalah keteladanan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, seringkali ada banyak orang sukanya berdebat. Lama-lama kita jadi orang Farisi zaman now. Kalau bertemu dengan orang Farisi, orang Baptis, berdebat, kan? Lakukan seperti yang Yesus lakukan. Dia lakukan. Kenapa banyak orang yang mengikuti Yesus pada waktu itu? Karena dia tunjukkan kasih. Dia lakukan. Dia bukan hanya sekedar berbicara, hanya sekedar menyatu, tapi dia lakukan. Dia berikan teladan, dan orang-orang melihat, oh ya. Maka waktu itu yang saudara dan saya lakukan, orang akan ketika melihat, orang akan berkata, betul dia jemaat kekal di Philadelphia, hidupnya menjadi teladan. Rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah untuk kita menjiwai sikap daripada Kristus itu. Kita ikuti teladan. Dia menderita bagi, maka kita lakukan, ikut teladan. Mungkin engkau akan disingkirkan oleh orang lain, mungkin engkau akan disikut oleh orang lain, gak apa-apa. Tadi pagi waktu di gereja kami saya katakan, gak apa-apa kita tidak masuk hitungan di dalam di mata manusia. Yang penting kita menjadi orang yang hebat di mata Tuhan. Amin. Hebat di mata Tuhan itu lebih penting. Maka bagaimana caranya kita memahami rancangan Tuhan di dalam hidup? Next, 3 hal setidaknya kita harus mengerti bagaimana memahami rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Yang pertama, bergaul intim dengan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan membawa kita kepada pengenalan akan Tuhan yang benar. Bergaul intim dengan Tuhan akan membawa kita kepada pengenalan akan Tuhan yang benar, dan dengan demikian kita pasti memahami rancangan Tuhan. Bergaul intim, bahkan kalau di dalam bahasa yang aslinya lagi, menyatu. Layaknya suami istri. Saya yakin dan percaya kita yang berkeluarga di tempat ini, ya, kita sudah tahu apa yang dimau istri kita. Karena kita sudah akrab, sudah menyatu dengan dia. Karena kita sudah tahu. Jadi waktu suaminya mungkin bangun pagi langsung istrinya udah langsung tahu, oh berarti dia minta kopi. Ya apa? Waktu mulai jam 10 atau jam 11 istrinya bilang teng di dapur. Suaminya berpikir, oh berarti beras di belakang di dapur. Ini habis ini. Perlu ditanya, kita bilang janda. Karena kita sudah bergaul, kita sudah mengerti. Kode pun sudah mengerti. Begitu juga saya dengan istri. Waktu begini, saudara, waktu dia mulai tunjuk begini, artinya apa? Pak, sudah selesai, sudah habis waktunya, sudah terlalu kepanjangan katanya. Nah saudara, kalau saya tidak bergaul, kalau saya tidak mengenal, hanya sekedar berteman dengan pendeta saudara di tempat ini, kalau mungkin omongannya dan bagi dia mungkin biasa, tapi karena saya tidak mengerti dia, bisa saya tersinggung. Tapi waktu saya sudah tahu dia, sudah kenal, kami sudah akrab, maka kode apapun yang kami bicarakan bagi kami biasa. Begitu juga kita dengan Tuhan. Waktu kita sudah akrab, bergaul intim dengan Tuhan, maka kita akan memahami rancangannya di dalam hidup kita. Kita akan tahu
peka dengan Dia. Amin. Ya. Kalau saya, misalnya istri saya bilang gini, saya belum paham dengan dia, kok bisa marah saya? Ngapain dia bagus kotasi ini firman Tuhan? Saya pendeta loh, berdosa loh, bisa begitu kok. Tapi karena saya mengerti, waktu dia begini kan, jangan lama, kita mau pulang. Ayo, gitu. Udah lapar ini. Kita, oh yes, lah, gitu kan. Masuklah kita ke poin yang kedua, ya kan? Daripada dipinin lagi kita nanti. Saya senang bersama dengan saudara di tempat ini. Ya. Yang kedua, bagaimana kita bisa memahami rancangan Tuhan adalah diam di dalam hadirat Tuhan setiap waktu. Diam di dalam hadiratnya setiap waktu. Pujian kita berkata, lebih baik di pelataranmu daripada waktu kita diam di dalam hadirat Tuhan, maka di sanalah Tuhan berbicara. Tuhan menyampaikan rancangannya bagi kita. Kita akan mengerti Tuhan mau bawa kemana. Saudara, waktu kami melayani di Samarinda Perintisan, kami nggak tahu apa yang mau kami lakukan. Apa yang saya pelajari di kampus, saya coba praktikkan negara. Hingga pada saat satu ketika, saya datang kepada Tuhan, saya berlutut sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, aku mengangkat tangan, aku berserah. Tuhan jadi, saya dimanapun jadi, nggak tahu lagi aku mau apa. Di waktu saya meminta Tuhan, air mata jadi. Enak ngomongnya sekarang. Waktu merasakannya kemarin itu sakit. Tapi disitulah Tuhan buatkan mengerti. Bukan caramu yang Tuhan, tetapi caraku. Tuhan kasih saya. Akhirnya saya belajar berjalan. Dan Tuhan mulai bawakan naik sedikit demi sedikit. Berjalan hari lepas hari, berat. Saya mau katakan buat saudara jemaat di tempat ini, merintis itu berat. Air mata tumpah. Ya. Gembala saudara mungkin tertawa lagi khotbah, tapi percayalah pulang pasti dia akan berpikir apalagi yang akan dilakukan. Apa pendeta? Ya, pengalaman Pak. Saudara, tapi waktu saya belajar. Yang di hadirat Tuhan mengerti saya dengan istri. Kita berpikir, biarlah cara Tuhan. Lewat kok. Lewat 1 tahun, lewat 2 tahun. Ini udah mau 3 tahun, ulang tahun gereja lagi kami. Puji Tuhan. Ya kan? Tahun pertama kami berdoa untuk tempat. Tuhan kasih tempat di tahun yang kedua. Tahun kedua kami berkata, Tuhan, ya alat musik. Saudara udah punya alat musik, udah puji Tuhan. Kami dulu, ya, mungkin Ibu Dwi pernah datang ke gereja kami masih cuma gitar. Satu sama speaker Bluetooth merek yang paling murah. Jadi kita kalau mau pakai harus nempel begini. Nah ini masih bagus, masih jauh enak. Saudara, kami berdoa, Tuhan, berikanlah kami alat musik, perlengkapi kami punya tempat yang khusus untuk kami. Di tahun yang ketiga ini, saudara, Tuhan kasih. Tapi itu dia salahnya. Kami minta alat musik. Kami lupa minta sama pemainnya. Ya kan? Tuhan kasih alat musik. Tetapi alat musik itu tidak ada yang pakai keyboardnya, tidak ada yang pakai bassnya. Kami lupa berdoa, Tuhan kirim sama pemain-pemainnya lah gitu. Dan hari ini kan berdoa, Tuhan kirimlah pemainnya, biar jangan kosong gitu. Lalu saudara yang diberkati berjalan, kita memahami rancangan Tuhan. Kita diam di dalam hadirat Tuhan, itu membuat kita mengenal, memahami rancangan Tuhan, panggilan Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir, habis ini kita pulang. Berjalan di dalam firman. Kita harus berjalan di dalam firman Tuhan.
belajar apa yang Tuhan. Firman itu, saudara berkhotbah, saya berkhotbah begini, saudara. Firman itu pedang bermata dua, dan itu lebih tajamnya ke kami yang membicarakan ini. Maka firman, kami harus berjalan sesuai dengan firman. Firman itu yang menjadi terang bagi kami, terang bagi gereja, sehingga hari lepas hari kita akan melihat bahwa visi misi Tuhan, sehingga ini terkenal gereja yang bersepakat untuk tenggelam dalam sungai Roh Kudus, mengasihi dan melayani menjelang kedatangan, sehingga ketika Dia datang kita didapati setia.